Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 23 Mei 2023. Saya percaya kita dalam keadaan yang sehat, hati yang gembira, dan penuh semangat untuk dapat menyembah, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Nya. Saudara-saudaraku, dimanapun saat ini kita berada, mari kita persiapkan hati, kita lebih dalam lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang mengajar, yang membimbing kita, bahkan memberikan kita pengertian-pengertian baru. Nah, saudara-saudara, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur hari ini Engkau terus menuntun kami, membimbing kami, untuk kami tinggal di dalam kasih-Mu. Ya Bapa, kalau saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, penuhi kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang lemah lembut untuk dapat dibentuk dan diajar. Kami rindu, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami Bapa, sehingga kami semua yang mendengar firman-Mu, kami diberkati. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami, dan Engkau Allah kami yang terus menyertai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita boleh belajar firman Tuhan pada hari ini, yang ditulis di dalam Yeskiel 4 ayat 1 sampai dengan 8. Judul firman Tuhan yang dapat kita baca pada hari ini adalah Melawan Arus. Nah saudaraku, kita buka Alkitab kita bersama-sama dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Lambang pengepungan atas kota Yerusalem. Engkau, anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu, dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung, dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan, tempatkan perkemahan tentara, dan susun alat-alat pendobrak di sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi, dan dirikanlah itu di antaramu, dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu. Berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu itu, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem, dan kepalkanlah tinjumu kepadanya, dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Amin. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Allah menggunakan drama profetik kepada nabinya oleh Yeskiel untuk menjelaskan kehendak Allah bagi Yerusalem. Tetapi Nabi Yeskiel harus mewakili peran Allah dan menanggung dosa orang Israel atas nama Allah. Tugas Nabi Yeskiel ini bukan hanya menyampaikan firman Allah, melainkan juga memperagakan rancangan hukuman Allah kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada kota Yerusalem. Perintah simbolis yang Allah berikan kepada Yeskiel mempunyai 3 pesan bagi bangsa Israel. Yang pertama berbicara tentang pengepungan
yang akan dialami oleh Yerusalem sebagai pusat dan kebanggaan bagi bangsa Israel. Pengepungan ini tidak dapat dielakkan lagi karena Allah tidak mau lagi mendengarkan doa mereka. Nah, pesan yang kedua yaitu tentang jangka waktu pembuangan yang akan dijalani oleh bangsa Israel. Dan pesan yang ketiga adalah mewartakan kelaparan yang akan diderita oleh penduduk Yerusalem karena kelangkaan bahan makanan. Tuhan menggunakan hidup Yeskiel untuk memberitahu orang-orang Israel di pengasingan tentang sejarah dosa dan pelanggaran umat Israel terhadap Allah. Juga menubuatkan bagaimana Allah menghukum generasi pertama di pengasingan akan binasa di Babel. Dengan demikian, kehidupan seorang nabi adalah sebuah pesan, sebuah nubuat penghakiman dan tinjauan ulang terhadap dosa. Dan hal ini membuat panggilan alternatif kepada generasi pada saat itu, yang menunjukkan bahwa Allah pasti mengejar sampai tuntas dan keadilan pasti dinyatakan. Saudara-saudaraku, Nabi Tuhan yang sejati hanya berbicara dan bertindak sebagaimana diperintahkan Allah, sehingga kadang terlihat ataupun terdengar tidak normal atau yang sering kita dengar melawan arus. Saudara-saudaraku, jika kita perhatikan apa yang dialami oleh Nabi Yeskiel di dalam mengikuti Tuhan memang tidaklah mudah. Namun di sini kita bisa belajar dari Nabi Yeskiel tentang pengalamannya di dalam melayani Allah. Saudara-saudaraku, jika kita menjadi pelayan Tuhan dan menerima konsekuensi dari taat, mengikut Tuhan seperti ini, direndahkan orang lain, dibuat tidak nyaman, letih, dan berkorban fisik dan mental, mengabaikan perasaan sendiri, dan doa permohonan tidak sesuai dengan kenyataan, maka saudara-saudaraku janganlah berkecil hati. Nabi Yeskiel pun mengalaminya. Tetaplah taat untuk mengikuti perintah Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa kita tidak melakukan kejahatan, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri ataupun merampok. Namun tahukah kita bahwa ketika kita hidup dalam keegoisan, hidup dalam kesombongan ataupun hidup dalam iri hati yang lain sebagainya, maka kita sedang hidup searus dengan dunia ini. Dan sebab hal-hal tersebut merupakan ketidaktaatan akan firman Tuhan dan merupakan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, menjadi nabi Tuhan bukanlah kesempatan untuk membesarkan diri. Seorang nabi harus takluk kepada perintah Tuhan, menyampaikan dan melakukan segala hal apa yang Tuhan inginkan. Terlepas dari hal itu, menyenangkan, logis ataupun tidak, tetaplah taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita renungkan kehidupan kita sejenak. Apakah saat ini kita hidup mengikuti arus dunia atau melawan arus dunia ini? Seperti bangsa Israel, apakah kita tidak taat atau mendua hati terhadap Allah lain? Apakah kita mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh Yeskiel? Dan apakah kita mau berbalik kepada kebenaran firman Tuhan? Nah, saudara-saudaraku, mari kita introspeksi diri, kita evaluasi, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita semakin dikuduskan, kita semakin mengalami perubahan paradigma. Mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami Bapa kalau kami selama ini mengikuti arus dunia. Kami sungguh-sungguh rindu Engkau terus mengubah kami, memberikan kami terus kesempatan untuk kami bertobat, berubah. Kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami berjalan, kami melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.